Komisi 3 DPR RI memanggil Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yuda Hermawan, Kajati Kalsel dan kuasa hukum pemilik toko Mama Has Banjar Firly Norahim ke gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis. Mereka dipanggil terkait proses hukum yang menjerat Firly, pemilik toko Mama Has Banjar sebagai tersangka atas dugaan perlindungan konsumen. Selain memanggil pihak terkait, RDPU kali ini juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI Komisi 3 yang dipimpin Rano Alfat. Saat pertemuan, Rano Alfat menyebut pihaknya menyoroti kasus viral dengan ditetapkannya pelaku UMKM di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai tersangka. Dalam RDPU ini, Komisi 3 juga menginginkan mendapat penjelasan dari berbagai pihak dan tidak akan mengintervensi hukum, namun mendapat keadilan dalam proses hukumnya. Pak Menteri, Pak Kapolda, Bu Kejati, harus dipahami kita rapat kali ini ingin mendengarkan. Sebetulnya Komisi 3 ini ada suatu budaya baru di mana kami ini yang biasanya lebih banyak turun setiap ke wilayah untuk mendengar atau menerima masukan dari tiap-tiap polda. Hari ini kalau kita anggap ada laporan dari masyarakat yang kita anggap penting untuk memenuhi rasa keadilan, maka kami panggil untuk RDPU, Pak. Jadi hari ini yang dipanggil ini Kapolda Kalsel dan Bu Kejati Kalsel. Karena ini ada satu laporan dari masyarakat terkait tentang proses hukum terhadap saudara Firly Norahim. Benar ya, Pak ya? Nah, ini ada kuasa hukumnya. Ini terkait soal kepemilikan toko oleh-oleh Mama Has Banjar. Makanya ini termasuk bagian dari UMKM, makanya Pak Menterinya ini terima kasih juga Pak Menteri sudah hadir. Jadi dengan adanya Pak Menteri ini bisa mendapatkan masukan kami terkait persoalan hukum ini. Sementara itu, kuasa hukum toko khas Mama Banjar, Faisal Abrori, menyebut proses hukum yang menjerat Firly, pemilik toko Mama Has Banjar sebagai tersangka, belum memenuhi rasa keadilan. Izinkan kami untuk memaparkan tentang kronologis sampai ke persidangan yang sudah berjalan, persidangan yang ke-10, yang kemudian kemarin alhamdulillah kita bisa menghadirkan Bapak Menteri UMKM langsung sebagai amisi untuk menyampaikan amicus curiae briefnya secara lisan di persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Kejadian pada tanggal 9 tentang penyegelan terhadap barang-barang yang dianggap tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena tidak adanya label dan expired date terhadap barang-barang yang ada di toko oleh Mama Has Banjar. Temukan oleh kami itu ada sekitar 900 lebih item yang disita, yang itu bahkan diambil dari gudang yang memang belum siap untuk diperdagangkan. Dirreskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Muhammad Gafur Aditya Haji Siregar yang hadir bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, sebelumnya pihaknya menerima 3 pengaduan masyarakat. Atas aduan itu kemudian dilakukan pengecekan ke toko Mama Has Banjar dan ditemukan 18 produk makanan yang tidak memiliki label kandungannya, tanggal kadaluarsa, dan tidak ada tanda halalnya. Jadi ada beberapa produk makanan yang dijual di supermarket Mama Has Banjar ini yang setelah dibawa ke rumah dan hendak dikonsumsi ternyata mengeluarkan bau dan lembek. Kemudian setelah dicek di kemasannya, mau melihat tanggal kadaluarsanya, ternyata tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kemudian dari 3 penumas ini, anggota kami melakukan pengecekan ke lokasi Mama Has Banjar, melakukan pembelian dan melakukan pengecekan, dan didapati informasi yang disampaikan oleh 3 orang masyarakat tadi adalah searah. Artinya memang barang-barang di sana
tidak ada yang tidak ada label kandungannya, kemudian ada yang tidak ada tanggal kadaluarsanya, ada juga yang tidak ada tanda halalnya. Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bertanggung jawab atas polemik yang telah dihadapi toko khas Mama Banjar, di mana ia menilai tidak ada kekeliruan dari penegakan hukum, namun penegakan hukum diminta yang berkeadilan karena pelaku UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Pertama, saya berterima kasih sekali ada forum ini. Sekaligus dalam forum yang terhormat di Komisi 3 ini kita bisa sama-sama saling meluruskan dan menata. Tapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin di Amicus Curiae, dan juga saya untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, sekali lagi saya ulangi dalam forum yang terhormat ini bahwa proses problematika yang terjadi pada Mama Khas Banjar dan mungkin berpotensi terjadi juga kepada usaha mikro dan kecil lainnya, saya tegaskan sekali lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kementerian UMKM yang dipimpin oleh saya. Jadi dengan secara satria, saya harus mengatakan bahwa situasi ini tanggung jawab penuh saya sebagai Menteri UMKM. Dan insya Allah momentum hari ini akan kita jadikan sebagai sebuah momentum pembelajaran bagi semua pihak yang terkait di dalam situasi ini untuk kita tata kembali sebaik-baiknya bagaimana sejatinya kita menyikapi penggiat usaha mikro dan kecil. Usai pertemuan, Komisi 3 menginginkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat berkoordinasi untuk memberikan rasa keadilan terhadap penanganan kasus Mama Khas Banjar yang kini sudah dalam tahap persidangan. Tim Liputan Duta TV.